Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Baik dan selalu senang kan? Kita nyanyi satu lagu yuk. Duduk senang, berjalan senang. Sambil menggoyangkan badan sesuai dengan gerakan di video ini ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Mari kita berdiri, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami boleh bertemu walaupun melalui IHMPA online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami agar melalui ibadah ini kami pun boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, masih tetap berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 227. Kidung Ceria nomor 227. Tanganku hendak kupakai. Kita sama-sama menyanyi ya. Tanganku hendak kupakai, melayani Tuhanku. Kaki juga kugunakan, ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia, terus percaya padanya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk dalam pujian berbalasan yang diambil dari Amsal 22 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Amsal 22 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kidung Ceria nomor 90. Kidung Ceria nomor 90, judulnya Yesus Sayang Padaku. Baik, satu ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Aku ini miliknya, Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik semua yang selalu Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu. CPV selalu berharap adik-adik tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin dan jaga kami sampai hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau pimpin kami, mau mampukan kami sehingga kami bisa mengerti cerita yang nanti akan JPV sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu dia filmnya adik-adik. Adik-adik cukup mengharukan ya adik-adik, film pendek tadi ya. Tapi JV senang adik-adik. Karena apa? Karena di akhir film tadi teman-temannya mau berbagi makanan dengan temannya yang tadi tuh yang ada makanan. Adik-adik, itulah yang Tuhan Yesus inginkan, agar kita semua mau berbagi terhadap sesama. Adik-adik, salah satu sikap serakah dan tidak mau berbagi dapat ditemukan dalam cerita tentang jemaat di Korintus. Rasul Paulus menyatakan bahwa perjamuan makan di Korintus bukanlah perjamuan Tuhan adik-adik. Mengapa demikian adik-adik? Sebab perjamuan tersebut hanya dilakukan untuk memuaskan lidah dan perut semata-mata, bukan untuk merayakan karya keselamatan Kristus dan teladan kasih-Nya adik-adik. Kalau perjamuan yang diadakan di Korintus itu untuk merayakan karya keselamatan Kristus dan untuk meneladani kasih Tuhan, pasti mereka akan rela untuk menunggu dan berbagi makanan dengan sesamanya yang miskin, lelah, dan lapar adik-adik. Sayangnya, perjamuan makan dalam pertemuan-pertemuan jemaat di Korintus tidak melibatkan seluruh anggota adik-adik, seperti yang miskin, yang lelah, dan lapar tidak dilibatkan adik-adik.
Hal ini membuat Paulus tidak dapat memuji jemaat di Korintus, sebab apa yang terjadi tersebut adalah keburukan dan bukan kebaikan adik-adik. Karena itu, Rasul Paulus menasehati agar orang-orang kaya makan makanannya sendiri terlebih dahulu di rumahnya mereka masing-masing. Dengan demikian, mereka tidak akan berlaku egois, serakah, dan harusnya mau berbagi adik-adik. Tetapi orang-orang kaya itu malah menyantap seluruh makanannya yang mereka bawa tanpa mengingat saudara-saudara seimannya mereka yang miskin, lapar, dan yang datang terlambat ke perjamuan setelah seharian bekerja. Padahal seharusnya makanan tersebut dapat dinikmati bersama-sama dalam perjamuan Tuhan adik-adik. Dengan sikap tidak egois, tidak serakah, dan mau berbagi, ini sangat penting dilakukan supaya jangan mereka menghina saudara-saudara mereka yang tidak memiliki apa-apa, yang datang terlambat karena harus bekerja keras dan sangat mengharapkan makanan adik-adik. Tuhan Yesus menghendaki agar perjamuan makan yang diselenggarakan oleh jemaat Korintus adalah untuk memperingati kasih-Nya. Kasih yang rela memberi, rela berkorban, rela melayani, dan tentunya mau berbagi dengan sesama adik-adik. Sehingga melalui 1 Korintus 11 ayat 17-23 kita diingatkan bahwa 1. Sikap egois, serakah, dan tidak mau berbagi adalah sikap yang tidak Tuhan Yesus inginkan. Yang kedua, rela memberi, rela berkorban, dan rela melayani, serta mau berbagi adalah untuk menyatakan kasih Tuhan Yesus terhadap sesama. Yang ketiga, sikap egois, serakah, dan tidak mau berbagi akan merusak pertemanan, persaudaraan, dan bahkan akan menjadikan perpecahan adik-adik. Yang keempat, tidak boleh membeda-bedakan status sosial karena semua sama di mata Tuhan. Jadi, kita tidak boleh bersikap egois, serakah, dan tidak mau berbagi adik-adik. Contohnya, suka merebut, suka mengambil sesuatu, mengumpulkan, dan menikmati sesuatu secara berlebihan untuk kepuasan diri sendiri dan tanpa memikirkan orang lain. Serta tidak mau berbagi makanan, dan tidak mau bermain bersama, dan masih banyak lagi adik-adik. Itu contohnya adik-adik. Karena semuanya itu tidak hanya merugikan orang lain di sekitar, tapi juga diri kita sendiri adik-adik. Adik-adik bisa kehilangan sukacita, dijauhi teman, sakit perut, kegemukan. Tapi bukan kayak Civivi. Kalau Civivi mau berbagi adik-adik, Civivi gemuk karena turunan adik-adik. Jadi ingat ya adik-adik, sikap egois, serakah, dan tidak mau berbagi tidak pernah mendatangkan dampak yang positif. Sikap-sikap tersebut selalu merugikan banyak orang, bahkan merusak hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita adik-adik.
adik-adik, yuk mulai sekarang kita dengan berani menghentikan sikap egois, serakah, dan tidak mau berbagi di diri kita dan di diri teman-teman kita, ya adik-adik, agar kita bisa menyatakan kasih Tuhan Yesus buat sesama. Oke adik-adik. Nah, cerita Civivi sampai di sini dulu ya. Kiranya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan adik-adik dan kita semua, serta kasih Tuhan Yesus dapat kita nyatakan dalam setiap kehidupan kita terhadap sesama. Amin. Baik adik-adik, untuk aktivitas hari ini adalah tindakan nyata dan tindakan langsung adik-adik dalam berbagi dengan sesamanya ya. Misalnya, adik-adik berbagi makanan atau sembako dengan tukang ojek atau ojol atau tukang sol sepatu. Nah, adik-adik nanti dibantu sama mama papa untuk foto dan merekam videonya untuk tindakan nyata dari adik-adik tersebut. Lalu kalau udah dikirim ke Enci Iren ya. Oke adik-adik, selamat berbagi adik-adik. Sekarang adik-adik, kita sambut pemberitaan firman tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Hitung ya, 1, 2, 3. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan hari ini. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bimbing dan sertai kami Tuhan, agar kami boleh selalu menyatakan karya keselamatan Kristus dan meneladani kasih Tuhan dengan setiap sikap dan tindakan kami bagi sesama kami. Ajarkan kami agar kami selalu mau berbagi dengan sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami, GPIB Nazaret. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan boleh memberkati gereja kami hingga ke 51 tahun. Tuhan kiranya terus menyertai agar gereja dan jemaat-Mu ini bisa berubah dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa Indonesia dan dunia ini dalam menghadapi virus corona atau COVID-19 ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami, pemimpin negara, tim medis, seluruh aparat, jemaat GPIB Nazaret, pendeta, dan para pelayan Pelkat, dan pengurusnya, kesehatan dan kekuatan. Dan jauhkan kami dari virus ini Tuhan. Tuhan Yesus, bagi orang-orang sakit akibat terpapar virus ini, kiranya Tuhan Yesus mau tolong dan sembuhkan mereka. Bagi orang-orang yang kehilangan orang tua atau sanak saudara karena virus ini, Tuhan Yesus mau kuatkan dan hibur mereka. Bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena dampak dari COVID-19 atau virus corona ini, kiranya Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau mempertemukan kami kembali pada minggu depan dengan keadaan yang sehat pula. Sebelumnya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau mengampuni segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah juru selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang Enci kasihi, sekarang tiba kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan uang persembahannya. Kemudian, uang persembahannya dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop persembahan yang merupakan hasil karya adik-adik. Yuk, sekarang kita akan berikan persembahan syukur kita dengan menyanyikan dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita berdoa persembahan, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Persembahan kami ku beri kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Warta PA. Enci akan mewartakan warta PA. Yang pertama, himbauan untuk orang tua, mama dan papa, untuk persiapan ibadah minggu bareng anak setiap hari minggu. Persiapan ibadah yang pertama, adik-adik semua agar bangun di pagi hari. Sesudah bangun di pagi hari, adik-adik mandi, kemudian merapikan bajunya, duduk yang rapi, sudah cantik dan sudah ganteng, duduk manis untuk mengikuti ibadah minggu pagi. Tapi adik-adik, sebelum adik-adik mengikuti ibadah, jangan lupa untuk sarapan pagi dulu. Karena pada saat ibadah pagi, kita tidak boleh ada yang makan. Tidak boleh ada yang masih disuap oleh mama dan papa. Jadi harus ikut ibadah duduk yang tenang. Dan kemudian adik-adik yang sudah besar-besar dapat mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, buku tulis, dan alat tulis. Adik-adik yang sudah besar. Adik-adik yang masih kecil dapat dibantu oleh mama dan papa untuk mempersiapkannya. Jangan lupa ya adik-adik, Alkitab, Kidung Ceria, buku tulis, dan juga alat tulis. Nah, kalau sudah siap semuanya, adik-adik kemudian duduk yang manis untuk mengikuti ibadah minggu pagi. Kemudian, pada saat akan mengikuti ibadah, mama papa juga sudah mempersiapkan uang persembahan adik-adik. Nanti uang persembahan tersebut dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan. Ke dalam amplop persembahan yang merupakan hasil karya adik-adik. Kemudian amplop persembahan ini dapat diberikan langsung kepada gereja atau kepada Enci dan Engku pada saat berjumpa di gereja. Pengumuman yang selanjutnya yaitu Warta Sukacita. Warta Sukacita ini yaitu warta hari ulang tahun. Siapa yo yang berulang tahun dari hari Senin minggu lalu, hari Senin lalu sampai dengan hari Minggu hari ini? Ayo, tunjuk tangannya siapa? Nah, ternyata ada
Ci dan Engku yang berulang tahun. Dan juga gereja kita Nazaret berulang tahun. Siapa yang tahu ulang tahun GPIB Nazaret tanggal berapa? Ayo angkat tangannya. Mana jarinya? Nah, betul. Tanggal 15 Mei 2020. Jadi, pada tanggal 15 Mei 2020 yang lalu, GPIB kita, GPIB Nazaret, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-51. Selamat hari ulang tahun gereja kami yang tercinta, GPIB Nazaret. Kemudian pengumuman yang berikutnya, Enci kita tercinta, Enci Weli. Selamat ulang tahun, Enci Weli. Tuhan berkati. Dan warta sukacita berikutnya yaitu Engku Jordan. Hai Engku Jordan, selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus berkati. Wah, senang sekali. Semua yang berulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih semua adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang Adik persilakan semuanya berdiri. Kita akan bernyanyi lagu penutup kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari sama-sama adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria 271, bait yang pertama saja. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih karena kami sudah dapat beribadah hari Minggu ini. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, untuk kami tetap dapat sehat dan sabar pada minggu yang baru. Berkatilah kami, sehingga minggu depan kami dapat beribadah lagi. Dengarkanlah doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. adik-adik. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati. Dadah.